Salam teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Bella Vista. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Saya jurusan Teologi Kristen yang sekarang duduk di bangku semester 6. Pada hari ini, saya akan melakukan sebuah kegiatan wawancara yang mana pengetahuan topik yang akan saya gali adalah mencari tahu tentang khas makanan tradisional orang suku Dayak Kalimantan Tengah. Tentu hasil dari apa yang saya ingin cari tahu tersebut saya peroleh dari narasumber saya. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk saya untuk menunaikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Kearifan Lokal. Dan teman-teman semua, saksikan video saya ini ya, dari awal sampai selesai. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini saya atas nama Bella Vista untuk memenuhi tugas kearifan lokal. Saya akan memenuhi tugas tersebut dengan mewawancarai salah satu orang Dayak Kalimantan Tengah. Di sini saya mencari topik tentang khas dari makanan suku Dayak, yaitu makanan tradisional orang suku Dayak itu seperti apa. Untuk menambah wawasan saya dan mungkin akan juga berbagi ilmu bagi saudara. Di sini saya sedang bersama Ibu Murni. Saya ingin mencari tahu khas tradisional suku Dayak apa yang beliau ketahui. Di sini Ibu Murni sebagai narasumber saya. Baik, Ibu Murni, saya ingin bertanya, Ibu aslinya dari suku Dayak kan, Bu? Ya. Ibu berasal dari mana, Bu? Kebetulan dari Kartini Kuala, daerah paling hilir. Oh, Ibu sudah berkeluarga? Kebetulan belum. Oh, belum. Oh iya, Bu. Ibu di sini bekerja apa, Bu, di Kalimantan ini, Bu? Kebetulan saya bekerja di salah satu instansi di provinsi. Oh iya, Bu. Di sini, Bu, kami ada tugas dari kearifan lokal, yaitu mencari tahu khas apa dari suku Dayak ini. Di sini saya mengambil topik tentang khas makanan tradisional suku Dayak. Jadi, Bu, saya mau bertanya, apa makanan khas tradisional suku Dayak yang Ibu ketahui? Nah, kalau makanan khas suku Dayak itu banyak. Misalkan kayak rebung, kelakai. Kalau dari masakan ikan itu seperti ikan jelawat, ikan lais, dan banyak lainnya. Oh ya, rebung ini seperti apa, Bu, makanannya khas tradisional suku Dayak untuk membuatnya itu? Kalau rebung itu kan anakan dari bambu. Anakan dari bambu itu biasa dimasak, direbus biasa atau menggunakan santan dan lain-lain bisa. Untuk bumbunya sendiri atau bumbu seperti apa, Bu, yang digunakan untuk masak? Biasa kalau saya masak rebung itu yang sering saya makan itu direbus saja. Itu menggunakan bumbu bawang putih, bawang merah, garam dan micin merica. Oh, itu ya, Bu ya. Biasanya bambu ini sering kita jumpai di mana ya, Bu? Nah, kalau bambu ini kalau untuk daerah Kalimantan sendiri banyak bisa kita jumpai. Nah, dan itu bisa ditemukan hanya di musim hujan. Oh, jadi rebung itu ada musimnya juga ya, Bu ya? Ada. Dia kan suka dengan yang lembab makanya. Oh. Kalau daerah spesifik yang Ibu ketahui rebung itu bisa kita jumpai di mana, Bu? Kalau di Palangkaraya sini aja banyak. Apalagi di daerah memang banyak. Dan rebung ini juga menjadi salah satu mata pencarian orang Dayak juga ya, Bu ya? Iya. Untuk dijual Biasa banyak ditemui di pasar-pasar. Iya. Kemudian kelakai ya, Bu, saya ingin tahu kelakai. Kalau kelakai itu sendiri bisa kita jumpai di mana, Bu? Nah, kalau kelakai ini kan termasuk tumbuhan paku. Biasa dia hidup di rawa-rawa atau di tanah gambut. Jadi kelakai ini bisa dibilang tumbuhan liar ya, Bu? Iya, tumbuhan liar. Kalau boleh tahu, Bu, masakan apa yang bisa diolah dari kelakai ini? Nah, kalau kelakai ini yang sering saya makan kan biasa untuk sehari-hari itu paling dioseng doang. Dioseng ya, Bu ya. Saya juga pernah makan, Bu, di juhu kalau kata orang Dayak itu. Iya. Kalau bumbunya sendiri untuk mengolahnya, Bu, atau ada apa?
Kalau biasa saya masak itu kalau di oseng ya seperti bawang putih dan bawang merah saja, nggak ada yang lain. Kelakai ini Bu, selain kita ketahui bisa dijuhu, bisa dioseng, menurut Ibu bisa dijadikan apa kelakai? Nah, kalau kelakai ini sering dijumpai di pasar-pasar, itu dijadikan keripik kelakai. Oh iya. Ya, sebagai mata pencaharian orang Kalimantan juga. Jadi orang Dayak ini punya kreativitas sendiri ya Bu ya, Iya. untuk bagaimana mengolah khas Kalimantan mereka supaya orang tahu. Kemudian kalau ikan-ikan dari suku Dayak itu ikan apa Bu yang bisa dijadikan makanan? Nah, kalau biasa sering dijumpai di pasar-pasar itu kan seperti ikan lais, ikan jelawan dan lain-lain. Itu orang Dayak itu kalau mencari ikan itu seperti apa Bu modalnya? Biasa kalau di sungai itu seperti Disaup di iya, disaup juga, Oh ya. atau di itu apa namanya? Tampirai? Ya, Oh, di tampirai. Kemudian Bu, apa biasanya masakan yang diolah untuk makanan khas suku Dayak? kalau Dan ikan biasanya itu macam-macam sih, digoreng biasa bisa, ditanak bisa, yang menggunakan bumbu itu bumbu dapur biasa lah. Menarik sekali ya Bu ya, saya Iya. jadi lapar mendengarnya. Ya. Kalau di tanak, kalau di asam itu apa itu untuk membuatnya menjadi asam itu Bu? Maksud Membuatnya menjadi rasa asam itu diambil dari apa? Dari buah kah? Dari buah? ya, biasa itu bukan ikan saja, tapi kan ada sayurnya seperti terong asam. Terong asam ya Bu ya. Iya, macam-macam sayur bisa dibuat. Kemudian apa itu ya, asam Jawa mungkin bisa juga. Nah, ya dimanfaatkan. asam Jawa juga. Iya. Menarik ya teman-teman, khas-khas makanan suku Dayak ini. Mungkin ini saja yang dapat saya peroleh pengetahuan tentang khas makanan suku Dayak ini dari narasumber, dan semoga ini dapat menjadi wawasan bagi kita dan menambah pengetahuan bagi kita, terutama bagi saya sendiri, bahkan untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Terima kasih ya Bu. Demikianlah kegiatan wawancara yang sudah saya lakukan. Saya berharap apa yang sudah kita peroleh tadi dapat menambah pengetahuan dan akan memperkaya wawasan kita mengenai apa saja kekhasan yang tradisional dalam suku Dayak Kalimantan Tengah. Dan topik yang saya ambil di sini adalah makanan tradisional. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya ucapkan sampai jumpa.